Permisi, Bu. Silakan masuk. Selamat siang, Marcella. Silakan Selamat duduk siang, ya. Ibu. Baik, Bu. Oke. Bagaimana kabar kamu hari ini? Agak kurang baik sih, Bu. Oke, nggak apa-apa. Di sini kamu boleh cerita apapun itu ya, tanpa takut dihakimi. Semua yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia. Iya, Bu. Oke, Marcella, biasanya di awal Ibu akan ingin mengenal kamu sedikit. Jadi, apa yang membuat kamu untuk datang ke sini? Sebenarnya tuh, Bu, dosen pembimbing saya yang nyaranin saya buat kesini, Bu. Katanya saya kelihatan murung akhir-akhir ini. Jadi saya disuruh buat kesini, Bu. Baik, jadi dosenmu melihat kamu sedang tidak seceria biasanya dan menyarankan kamu datang ke sini ya? Iya, Bu. Tapi sebenarnya selain itu saya juga ngerasa emang saya akhir-akhir ini tuh sedang tidak baik sih, Bu. Oke, kamu bisa bicara dengan santai di sini. Dan sekarang Ibu mau tanya apa yang membuat kamu merasa tidak baik belakangan ini? Jadi, Bu, saya tuh kemarin nilai UTS saya jelek, Bu. Terus saya ngerasa bodoh gitu, saya ngerasa gagal. Dan kayaknya saya tuh nggak pantas deh, Bu, buat kuliah di jurusan ini. Baik, saya paham. Saya bisa bayangkan itu pasti berat banget ya buat kamu. Nah, apalagi kamu sudah berusaha, tapi hasilnya belum sesuai harapan sama kamu. Iya, Bu, rasanya tuh kayak saya tuh gagal banget gitu loh, Bu. Jadi kamu di sini merasa kecewa karena sudah berusaha tapi belum berhasil. Lalu kamu sudah membandingkan dirimu dahulu dengan teman-temanmu ya? Iya, Bu. Jadi saya kayak akhir-akhir ini ngerasa gagal gitu loh, Bu. Terus saya sering ngebandingin hasil ujian saya sama teman-teman saya gitu loh, Bu. Baik, kadang perasaan seperti itu bisa membuat kita memang kehilangan semangat dan sulit menerima sisi lain dari situasi ya. Kamu merasa begitu? Iya, Ibu, benar. Oke, jadi kamu benar-benar merasa lelah secara emosional. Nah, saya ingin kamu tahu bahwa perasaan kamu itu valid atau tidak, dan itu tuh wajar merasa seperti itu setelah berusaha keras. Iya, Bu, saya kayak ngerasa capek banget gitu loh, Bu. Oke, kalau boleh tahu, sejak kapan kamu merasa seberat ini? Sejak nilai UTS saya keluar, Bu. Jadi waktu saya ngelihat hasilnya tuh saya langsung sedih gitu. Dan saya kepikiran terus, Bu, mengenai hal itu sampai sekarang. Jadi pikiran sedih itu mulai muncul setelah nilai UTS keluar ya? Iya, Bu. Nah, sampai sekarang kamu masih merasa terpukul? Iya, Bu, apalagi kalau lihat teman-teman saya tuh senang. Jadi saya ngerasa bahwa saya nggak pantas ikut senang sama kayak mereka, Bu. Saya bisa memahami itu pasti nggak mudah buat kamu. Nah, apalagi saat kamu melihat orang lain tampak lebih baik daripada kamu. Nah, tapi bukan berarti itu kamu gagal sepenuhnya ya. Iya sih, Bu, tapi saya ngerasa gagal, Bu. Kayak nilai saya tuh hancur, Bu. Ketika kamu itu mengatakan gagal, apa sih yang sebenarnya ada di pikiran kamu tentang dirimu saat itu? Kayaknya saya pikir kalau diri saya tuh bodoh, Bu. Kalau nilai saya segitu, berarti kan saya nggak pintar, Bu. Dan saya nggak pantas buat kuliah di jurusan psikologi. Jadi kamu merasa nilai rendah itu artinya kamu nggak pantas ya? Iya, Bu, benar. Oke, terima kasih ya sudah jujur Marcella. Dari yang kamu ceritakan, saya bisa lihat bahwa kamu sedang menghadapi tekanan yang besar dan perasaan kecewa yang sangat berat. Nah, kalau kamu bersedia, kita bisa lanjut memahami lebih dalam bagaimana pikiran dan perasaan kamu saling berhubungan, supaya kita bisa cari jalan keluarnya bersama. Apakah kamu setuju? Iya, Bu, saya setuju. Baik, sekarang Marcella boleh menceritakan secara detail apa yang terjadi waktu kamu tahu nilai kamu turun. Jadi, Bu, pas saya lihat di portal tuh, Bu, waktu pengumuman nilai, saya lihat kalau nilai saya tuh kayak turun gitu, Bu, rendah. Nah, pas itu saya kayak langsung ngeblank gitu, Bu. Rasanya kayak saya mau nangis. Saya tuh mikir, kok bisa ya nilai saya segitu? Padahal kan saya udah belajar. Nah, makanya kayak saya sedih banget itu loh, Bu.
Jadi saat kamu ngelihat nilai kamu turun, kamu langsung merasa sedih dan kaget ya? Iya Bu, saya kayak nggak nyangka aja bahwa nilai saya bakal segitu. Terus saya ngebandingin diri saya tuh sama teman-teman saya. Ternyata kayak mereka tuh bagus-bagus semua, tapi saya jelek Bu. Lalu apa yang membuat kamu paling kecewa saat itu? Karena tuh Bu, saya ngerasa bahwa usaha saya tuh udah cukup keras Bu. Nah, saya belajar tiap malam, tapi tetap aja nilainya tuh nggak sebanding sama apa yang saya usahain gitu loh Bu. Oke. Jadi kamu tuh merasa usaha kamu itu tidak dihargai oleh hasil yang kamu dapatkan, benar gitu? Iya Bu, bener. Rasanya kayak percuma aja saya belajar. Oke, baik. Lalu setelah itu, apa yang kamu pikirkan tentang diri kamu sendiri? Saya pikir kalau saya tuh gagal Bu. Saya nggak sepintar teman-teman saya. Kalau saya pintar pasti nilainya nggak mungkin segitu Bu. Oke. Jadi setelah peristiwa nilai kamu turun itu, muncul pikiran bahwa kamu gagal dan tidak sepintar teman-temanmu. Benar begitu? Iya Bu, itu kayak terus ada dalam pikiran saya setiap hari gitu Bu. Oke. Bagaimana perasaan kamu setiap kali pikiran itu muncul? Saya sedih banget sih Bu, kadang kayak saya nangis sendiri gitu di kamar. Oke. Jadi setelah muncul pikiran saya gagal, kamu merasa sedih dan akhirnya kamu menarik diri dari teman-temanmu. Iya Bu, benar. Saya kayak nggak semangat gitu buat ke kampus. Saya malas gitu loh Bu, ketemu sama orang. Oke, saya bisa memahami bahwa kamu sedang merasa tertekan. Nah, jadi peristiwa nilai turun itu membuat kamu berpikir kalau kamu itu gagal. Nah, dan pikiran itu membuat kamu merasa sedih serta menarik diri dari teman-temanmu. Begitu ya? Iya Bu, persis kayak yang Ibu bilang itu. Oke, Marcella, terima kasih kamu sudah berani bercerita. Nah, dari ceritamu saya bisa melihat bahwa hubungan kamu antara situasi, pikiran, dan perasaan kamu itu sangat tidak nyambung ya, tidak sinkron. Nah, kalau kamu tidak keberatan, di bagian selanjutnya itu kita akan melanjutkan mencoba kembali menggali lebih dalam tentang pikiran-pikiran itu. Nah, dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi perasaan kamu supaya kita bisa memahami sumbernya lebih jelas dari mana dan bagaimana menurut kamu? Apakah bersedia melanjutkan? Boleh sih Bu, saya siap buat lanjut. Oke. Sekarang kita akan mencoba memahami lebih dalam pikiran-pikiran yang sering muncul sejak kamu tahu nilai ujian kamu turun ya. Iya Bu. Baik, tadi kamu bilang kalau kamu merasa gagal dan tidak pantas kuliah di jurusan psikologi. Nah, bisa kamu ceritakan apa yang membuat kamu berpikir seperti itu? Soalnya teman-teman saya nilainya bagus semua Bu. Mereka bisa menjelaskan materi dengan lancar, sementara saya malah bingung gitu loh Bu. Jadi saya pikir saya nggak sepintar mereka Bu. Oke, jadi kamu menilai diri kamu itu tidak pintar karena nilai mereka lebih tinggi daripada kamu. Iya Bu, saya ngerasa kalau saya pintar pasti hasilnya itu bagus juga sama kayak mereka. Oke, saya paham. Jadi kamu percaya kalau nilai rendah berarti bukan orang yang pintar ya? Betul Bu, dari dulu saya selalu berpikir nilai itu tuh kayak cerminan kemampuan kita gitu loh Bu. Kalau jelek ya berarti kita gagal. Oke, jadi bisa Ibu simpulkan kalau bahwa bagi kamu itu kegagalan di satu hal berarti kamu gagal di secara keseluruhan ya? Iya Bu, saya takut kalau nilai saya jelek, orang-orang tuh bakal mikir kalau saya tuh bodoh Bu. Oke, kamu juga khawatir dengan pandangan orang terhadap kamu? Iya Bu, saya nggak mau kayak dianggap malas dan nggak mampu gitu loh Bu. Baik Marcella, kalau kamu boleh menilai, seberapa sering pikiran itu muncul akhir-akhir ini? Kayaknya hampir setiap hari deh Bu. Terutama kalau malam hari gitu loh Bu, karena kan kalau malam hari saya di kamar sendirian. Baik, saat pikiran itu muncul, apa yang kamu rasakan di tubuhmu dan emosimu? Kayak kalau setiap kali saya pikiran kayak gitu tuh muncul tuh Bu, kayak rasanya tuh sesek gitu loh Bu di dada saya. Terus saya sedih banget. Nah, itu tuh juga kayak bikin saya jadi buat nggak pengen ngapa-ngapain gitu loh Bu, mager. Oke,
Itu pasti sangat berat ya buat kamu. Saya bisa melihat bahwa kamu itu merasa terbebani, sangat terbebani oleh pikiran-pikiran itu. Iya Bu, saya tuh bahkan kayak jadi jarang gitu buat ngobrol sama teman-teman saya. Apa teman-temanmu itu sempat menanyakan perubahan sikapmu? Ada beberapa sih Bu yang nanya, tapi saya bilang saya lagi sibuk aja. Oke, jadi kamu lebih memilih menutup diri dari teman-temanmu supaya mereka tidak tahu kamu sedang merasa sedih, begitu? Iya Bu, saya nggak mau kayak kelihatan lemah gitu loh depan mereka Bu. Oke, jadi selain perasaan sedih dan gagal, kamu juga punya keyakinan bahwa menunjukkan kelemahan itu tidak boleh ya? Iya Bu, saya kayak ngerasa harus selalu terlihat kuat gitu loh Bu. Oke, dari ceritamu saya menangkap beberapa hal. Yang pertama itu kamu merasa nilai rendah itu berarti kamu gagal, lalu kamu takut dianggap tidak mampu, dan kamu merasa harus selalu kuat agar diterima oleh orang lain. Apakah saya menangkapnya dengan tepat? Iya Bu, tepat banget. Terima kasih sudah mau terbuka. Kalau kamu bersedia, kita bisa lanjut dan melihat bersama apakah keyakinan itu selalu benar, atau mungkin ada cara lain, cara berpikir lain yang lebih membantu untuk menghadapi situasimu sekarang. Iya Bu, saya mau coba. Oke, Ibu mau tanya nih, Marcella, waktu pikiran yang saya gagal itu muncul di pikiran kamu, apakah kamu biasanya menuliskan perasaan itu atau kamu simpan sendiri di kepala? Biasanya sih Bu, saya simpan sendiri aja sih Bu. Kayak saya nggak pernah tulis juga. Baik, kamu menyimpan semuanya di kepala dan membuat pikiran semakin berat. Iya Bu. Oke, sebelum lanjut, Ibu tuh mau tanya, tadi kamu bilang kalau nilai kamu rendah berarti kamu bodoh dan gagal. Menurutmu, apakah semua orang yang pernah dapat nilai jelek itu berarti bodoh? Kayaknya nggak juga sih Bu. Kadang orang bisa aja capek atau kayak lagi nggak fokus gitu, makanya nilainya rendah. Oke, betul. Jadi bisa jadi nilai rendah bukan karena kamu yang bodoh, tapi karena kamu sedang kelelahan atau terlalu banyak kegiatan. Benar begitu? Mungkin sih Bu, saya juga kan lagi banyak waktu buat ikut organisasi gitu loh Bu. Nah, berarti ada faktor lain ya, Marcella, selain kemampuan. Kalau begitu, apakah adil kamu menilai diri kamu itu bodoh hanya dari hasil satu ujian saja? Kalau dipikir-pikir sih kayaknya nggak adil juga sih Bu. Oke, bagus. Sekarang coba kita lihat dari sisi lain ya. Apakah berpikir saya gagal dan bodoh itu membuat kamu lebih semangat atau justru semakin tertekan? Kayaknya justru tambah tekanan buat diri saya sendiri sih Bu. Saya kayak jadi malas belajar gitu. Jadi pikiran itu ternyata malah menghambat kamu untuk berkembang dan bukan membantu kamu ya? Iya Bu, benar. Oke, Marcella, tadi kamu sudah mulai melihat bahwa pikiran aku bodoh dan gagal itu tidak sepenuhnya benar. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, Ibu ingin mengajak kamu melakukan sedikit kegiatan menulis. Apakah boleh? Boleh Bu. Oke, baik, Ibu punya buku di sini. Sekarang Ibu minta kamu untuk menulis. Yang pertama itu ada suara pikiran negatif kamu. Yang tadi kamu bilang itu kayak kamu gagal, tidak pantas, bodoh, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu suara dari rasionalmu, yaitu bagian dari diri kamu yang mulai kamu temukan pada hari ini, yang lebih realistis dan penuh pengertian. Itu ditulis dalam bentuk dua tokoh yang sedang berdialog. Kamu boleh memberi nama, boleh tidak. Oke Bu. Saya mulai nulis Bu. Ya, silahkan. Ini tokonya boleh atas bawah nggak Bu? Boleh.
Kayaknya sudah deh, Bu. Oke, kamu bersedia membacakannya? Bersedia deh, Bu. Oke, silakan dibaca. Jadi di tokoh A itu dia bilang kalau misalnya kamu itu gagal, nilaimu membuktikan kamu nggak pantas. Terus buat yang tokoh B itu dia bilang kalau nilai itu cuman satu momen. Kamu capek, kamu banyak kegiatan, kamu tuh nggak gagal, kamu hanya sedang kewalahan saja, gitu Bu. Oke, itu sangat baik Marcella. Kamu menuliskan sesuatu yang sangat tepat. Bagaimana rasanya waktu kamu menulis itu? Kayak ada perasaan lega gitu loh Bu. Kayak saya bisa ngelihat suara yang selama ini sebenarnya ada di kepala saya. Ya, itu salah satu kekuatan menulis, bisa melihat pikiran kita dari luar. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya ya. Baik Bu. Nah, dari tulisan kamu tadi, apakah tokoh A itu punya bukti kuat bahwa kamu bodoh? Kalau dipikir-pikir sih, dilihat dari tulisan ini sebenarnya nggak ada sih Bu. Oke, kalau begitu lanjut ke tokoh B yang kamu tulis tadi, lebih mendekati kenyataan atau tidak? Iya sih Bu, kayak tokoh B tuh rasanya lebih realistis gitu. Oke, sekarang kamu coba tulis lagi satu kalimat yang baru, yang lebih rasional dan membantu kamu. Kalimat itu harus berasal dari diri kamu sendiri ya. Ini langsung tulis di sini atau Ya, di baliknya di Bu? bawahnya aja nggak apa-apa. Oke deh Bu. Bentar ya Bu, mikir dulu. Ya. Udah Bu. Oke, kamu bisa membacakan itu Marcella? Bisa Bu. Oke, silakan. Nilai rendah itu tidak membuatku gagal. Aku hanya sedang belajar dan berproses. Gitu Bu. Oke, bagaimana rasanya ketika mendengar dirimu sendiri yang mengatakannya? Rasanya itu kayak lebih ringan gitu Bu, kayak lega gitu. Nah, simpan kertas itu ya Marcella. Ketika pikiran negatif itu muncul, kamu bisa membaca ulang kalimat itu. Baik Bu, ini saya simpan gitu Ya, maksudnya Bu? nanti disobek aja terus nanti disimpan. Sekarang atau nanti Bu? Nanti nggak apa-apa. Oh yaudah. Oke, setelah Ibu minta kamu untuk menulis tadi, kamu mulai bisa melihat bahwa kegagalan itu bukan berarti kamu tidak pantas ya Marcella, tapi bagian dari proses belajar. Iya sih Bu, kayak saya lebih ngerti sih sekarang. Nah, sebelum kita akhiri, apa kamu ingin membagikan apa yang kamu rasakan setelah menemukan cara berpikir baru yang seperti ini? Jadi kayak setelah ini tuh kayak saya ngerasa saya lebih lega gitu loh Bu. Kayak saya bisa bernapas dengan lebih tenang gitu. Oke, bagus. Kalau kamu bersedia, nanti kita bisa lanjut membicarakan bagaimana kamu bisa menerapkan pikiran rasional ini dalam keseharian kamu. Iya Bu, saya mau. Oke, Marcella, saya senang dengan kemajuan kamu pada hari ini. Kamu sudah bisa melihat perbedaan antara pikiran irasional dan pikiran rasional. Nah, dan mulai belajar untuk menerima diri kamu sendiri. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Saya nggak nyangka bahwa saya bisa ngerasa lebih baik dan juga lebih tenang. Cuman dari kayak cara berpikir gitu. Oke, itu luar biasa. Nah, dan dari hasil keberanian kamu untuk membuka diri. Sekarang sebelum Ibu mengakhiri sesi ini, Ibu ingin merangkum hal penting yang kita bahas hari ini ya. Oke, yang pertama tadi kamu menyadari kalau kamu
peristiwa nilai yang turun itu bukan berarti kamu gagal sepenuhnya. Nah, tapi ada faktor kelelahan dan beban organisasi. Lalu yang kedua, kamu sudah menemukan pikiran baru bahwa nilai rendah itu tidak membuat kamu gagal. Kalau kamu itu sedang belajar dan berproses, dan kamu masih bisa berkembang. Iya Bu, terima kasih sekali lagi ya Bu. Kayak saya ngerasa bahwa saya lebih menerima keadaan saya yang sekarang gitu. Oke, bagus. Untuk memperkuat pikiran baru ini, Ibu minta 1 minggu ke depan kamu membuat jurnal singkat selama 5 menit setiap malam. Nah, tulis 3 hal. Yang pertama itu ada situasi apa yang sedang terjadi, lalu yang kedua itu pikiran negatif apa yang muncul, dan yang ketiga pikiran rasional apa yang kamu pilih sebagai gantinya. Nah, lalu jurnal itu dibawa minggu depan dan kita lihat bersama setiap kali pikiran itu muncul, lalu ganti dengan pikiran rasional seperti yang kita latih tadi, bisa kamu lakukan setiap malam sebelum tidur ya. Oke Bu, saya akan coba untuk buat jurnal itu. Oke, minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk melihat bagaimana kamu menerapkannya. Baik Bu, dan terima kasih ya Bu udah mau bantu saya hari ini. Oke, sama-sama Marcella, saya bangga dengan langkah kamu hari ini. Ingat setiap proses butuh waktu dan kamu enggak sendirian. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Kayak gitu deh Bu, terima kasih. Ya, sampai jumpa ya Marcella. Ini kertasnya jangan lupa dibawa. Oh iya Bu, saya robek ya Bu. Ya. Oke. Susah Bu. Oke. Oke, sampai jumpa minggu Sampai depan jumpa ya Bu. minggu depan Saya ya. pamit ya Bu. Oke. Salim Bu. Makasih Bu. Ya.